Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nyari Ilmu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa yang kita pelajari pada dakwah periode Madinah ini, kita lihat indikator pembelajarannya. Yang pertama, membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang ketiga, menafsirkan substansi piagam Madinah. Yang keempat, mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kita lihat juga peta konsepnya pada dakwah periode Madinah ini. Yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Terus substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Dan yang ketiga ada peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Oke, yang pertama kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yastrib. Dinamakan Yastrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yastrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawuz bin Iram. Salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yastrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Makkah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Jadi banyak sekali orang-orang di luar Yastrib atau orang-orang di luar Madinah ingin berpindah ke Yastrib atau berpindah ke Madinah. Kota Yastrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Luas kota Yastrib kala itu hanya sekitar 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air. Bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur. Bagian timur berbatasan dengan Harrah Wakim. Bagian barat berbatasan dengan Harrah Wabaroh. Komposisi penduduk Yastrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Makkah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala, sedangkan wilayah Yastrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana, dominan memeluk agama Samawi dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yastrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah suku Aus dan suku Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak dari Haris bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Qilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafna. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj
menjadi dua nama kabilah besar di Yastrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ats. Ketika itu suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Nah, pada musim haji, suku Khazraj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menarik simpati suku Khazraj dengan mengajaknya memeluk Islam. Tapi ajakan itu ditolak oleh mereka. Selanjutnya justru suku Aus menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqabah pertama dan Baiat Aqabah kedua. Akhirnya suku Aus menyadari betul bahwa kemenangan atas suku Khazraj bukan hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancuran di tengah suku-suku Yahudi. Sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khazraj. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yastrib terus berupaya memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, Perang Bu'ats telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan kaum Yahudi berdamai inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam kepada orang-orang Hijaz. Islam dalam pandangan mereka walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab. Dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Namun meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu, memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yastrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khamar, serta jual beli kain. Mereka mengeruk sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab. Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Setelah masa perluasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan menjadi hak milik mereka. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu yang pertama ada Bani Qainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua adalah Bani Nazir. Sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang ketiga adalah Bani Quraizoh. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 Bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus
dan suku Khazraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Bu'ats. Karena masing-masing bergabung dengan sekutunya, mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan, sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yastrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Kemudian yang ketiga adalah kaum musyrik. Nah, siapakah kaum musyrik? Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk penduduk Yastrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yastrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, tepatnya adalah setelah perang Bu'ats usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yastrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Yastrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menguji mereka di Yastrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Dengan demikian di Yastrib ini, masyarakat atau umat Islam kelak selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme kebudayaan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Yastrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim Mekah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini. Kemudian Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati. Hijrah bagi kaum muslimin Mekah selain memberikan harapan baru untuk pengembangan kehidupan mereka, diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib dan sejahtera. Hal itu secara umum sulit ditemukan di Mekah. Arti hijrah bagi kaum muhajirin bukan pemutusan ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua. Namun yang lebih utama bagi mereka adalah kesempatan dan harapan baru untuk berubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis, yang memiliki hak-hak warga kenegaraan yang sama. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang menerima kaum muhajirin yang kemudian disebut dengan kaum Ansor atau penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru, baik secara psikologis maupun secara sosiologis. Kaum Ansor seolah mendapat energi baru dari sesama Muslim dan etnis Arab. Setelah sebelumnya selalu mendapat tekanan dari berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Madinah. Nah, bisa kita lihat kebudayaan orang-orang Madinah sebelum Islam. Bisa kalian lihat bagannya. Nah, yang pertama, kebudayaan Madinah pra-Islam ini adalah melakukan hal riba, terus sering bertikai, kemudian peperangan antar suku atau antar kabilah. Yang keempat adalah sering mengadu domba. Nah, ada juga budaya positifnya, mereka memiliki budaya bertani. Ya, pertaniannya sangat bagus. Terus perekonomiannya baik, maju.
tanahnya subur, komoditas pertanian melimpah. Nah, itulah kebudayaan masyarakat Madinah pra-Islam.